Halo, yes. Welcome back di kelas kita komunikasi bisnis dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Minggu pertama, pertemuan kedua. Dan masih bersama Bu Ima ya. Dan saya senang sekali karena membaca komentar teman-teman dan juga pertanyaan yang sudah dimasukkan di absensi yang lalu. Oke, kita lanjut ke materi. Oh iya, pertama saya mohon maaf kalau suaranya agak ada noise source-nya ya, karena saya merekam ini hari hari yang sama dengan Anda mengikuti kelas. Oke, sudah pada bangun belum ya jam segini ya? Oke. Nah, Bu Ima hari ini masih mengikuti pelatihan sehingga tidak bisa mengadakan Zoom meeting. Namun saya tekankan lagi, biasanya ketika penjelasan itu saya akan rekam seperti ini. Kadang ada videonya, mungkin kadang enggak ya. Kayak kita, kadang maksudnya ada gambarnya Bu Ima di situ. Ya, kadang di pojok kanan bawah situ ya. Kadang juga enggak. Ya, mohon dimaklumi. Kemudian kalau ada noise ini, gimana ya, rumahnya juga di kampung, di dekat musola. Jadi kalau pagi seperti ini, saya tunggu dari tadi soalnya ternyata nggak berhenti-berhenti. Daripada nggak ngajar-ngajar, saya lanjut aja ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk mengatasi suara tidak terdengar, mohon bantuannya teman-teman kalau mengikuti kelas, walaupun Anda menonton YouTube seperti ini, carilah tempat yang sepi. Ya, kalau Anda lagi nontonnya di kafe, suaranya kan berisik yang lain-lain. Kan kurang terdengar dengan jelas. Jadi tolong kerjasamanya ya. Carilah tempat yang tepat saat mengikuti kelas. Saya sudah berusaha berbicara dengan volume yang cukup keras, menggunakan mikrofon. Oke, semoga terdengar dengan jelas ya suaranya ya. Jika tidak, wah nampaknya harus beli mikrofon yang baru. Oke, doakan banyak rezekinya. Yes, kita lanjut ke konten hari ini. Jadi teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita bagi menjadi 4 sub ya. Ya dua sub sebenarnya, dua sub utama. Yang pertama saya akan merespon pertanyaan dan sarannya teman-teman yang kemarin. Kemudian lanjut ke materi. Kalau materi sendiri Anda bisa akses di Google Drive ya. Sudah saya berikan linknya di Edmodo, di LMS kemarin ada ya. Jadi materi kita itu diambil dari modul Polinema ini. Bagi Anda yang punya kakak kelas jurusan akuntansi, pasti punya yang namanya modul semacam ini. Covernya mungkin berbeda, it's okay, boleh dipinjam. Boleh dipinjam. Mungkin ada beberapa perbaikan seperti perbaikan gambar atau perbaikan tipe kayak gitu. Selain itu, secara garis besar oke. Jadi kalau boleh mau pinjam bukunya silahkan. Jika yang tidak, nggak ada siapapun, silahkan cek di Google Drive. Di situ ada gambar-gambar ya. Jadi dari modul ini saya fotokan. Karena memang terbatas tidak ada PDF-nya. Kalau ada PDF-nya nanti kan digandakan orang dengan mudah ya. Jadi saya foto. Misalnya di foto tadi kurang jelas, ada gambar yang kabur, tolong beritahu saya halaman berapa supaya saya bisa take ulang. Selama ini, tahun kemarin, semester kemarin tidak ada yang tanya, berarti saya pikir cukup jelas, atau mungkin mereka aja yang nggak mau tahu ya. Kalau Anda merasa ada yang kurang jelas, silahkan katakan. Well, I'm so sorry. Bahkan sekarang saja saya tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas karena ada noise dari luar. Oke. Semoga Anda bisa dengar dengan jelas suara saya ini ya. Ya, itu kemudian berikutnya lagi ada buku. Buku dari paket ini buku saya udah sejak lama, udah rusak semua juga. Nah, dari Erlangga. Teman-teman kalau mau beli bukunya banyak yang jual, tapi kalau mau e-booknya saja bisa menghubungi sales langsung ya. Sepertinya saya sudah berikan informasinya. Jadi modul ini itu disusun oleh dosen kita Bu Yunia dan Pak Aang. Itu sumber utamanya memang dari sini. Jadi kalau Anda mau yang lengkap cari aja di sini. Nah, berapa harganya Bu? Nggak tahu. Cari aja langsung, tanya sama salesnya langsung. Mohon diberikan katalognya atau informasinya gitu aja. Di WA dulu ditanyakan. Ya, di sini juga lengkap. Dan terutama teman-teman nanti ketika presentasi, ketika tiap kelompok presentasi, nah harus mencari sumber-sumber yang pelengkap supaya materi yang disampaikan juga oke.
Yes, kita lanjut ke respon pertanyaan dan saran ya. Yang pertama, responnya ada di Excel. Saya buka Excel dulu, oke? Ini. Semoga terbaca dengan jelas ya. Mungkin tidak, makanya kalau nonton kelasnya bisa menggunakan laptop ya, supaya tampilannya juga besar. Nah, ini dari kelas 1E ya. Pertanyaan, apakah mata kuliah komunikasi bisnis susah, Bu? Di hidup ini apa sih yang gak susah? Ya kayaknya semua hal tuh juga susah ya, perlu usaha ya. Anda mau makan aja perlu usaha, cari ke dapur. Nah, yang ngekos harus pergi beli dulu. Ya kali mata kuliah kombis Anda tinggal tidur-tiduran dapat A. Yang bener aja, hidup tuh realistis ya kan. Pertanyaan berikutnya, untuk sistem tryout seperti apa? Tryout itu namanya aja tryout. Harusnya di dikondisikan sama persis dengan UAS-nya atau UTS-nya. Jadi sistemnya tryout itu latihan, biar waktu ujiannya langsung nggak kaget. Biasanya saya gitu. Tapi jangan disamakan dengan kelas lain ya. Kelas lain yang dosennya bukan saya tentu tipenya berbeda. Tryout. Mungkin kalau semester ini LMS-nya jalan dengan maksimal, kita bisa ini teman-teman. Kita bisa gunakan LMS. LMS seperti apa ya? Tetap sama, mirip sama Edmodo. Bagaimana jika ada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas? Terlambat mengumpulkan tugas biasanya ada kesepakatan ya teman-teman ya. Saya ngasih tugas tidak hari ini ngasih tugas besok kumpul, enggak ya. Mungkin ada tugas yang semacam itu, tugas-tugas yang sederhana. Misalnya saya minta untuk membagikan trik menjaga kesehatan selama masa pandemi. Nah, kalau itu tugasnya dalam hitungan jam, ya kali jam saya misalnya jam 7 pagi. Anda punya waktu 2 jam pelajaran kan, masa cuma menampilkan foto aja bagaimana Anda menjaga kesehatan harus memakan waktu 1 minggu. Nah, biasanya ada kesepakatan. Dan kalau sudah ada kesepakatan, misalnya tugasnya yang cukup berat, misalnya laporan, misalnya seperti itu, atau membuat video yang cukup sulit, jangka waktunya seminggu, kemudian terlambat, ya ada konsekuensinya tentunya ya. Ya, secara kalau di logika tentu ada konsekuensinya untuk memberikan reward dan punishment. Reward untuk yang sudah rajin-rajin mengumpulkan awal, maksimal, ya tentu nilainya akan lebih baik. Yang mengumpulkan terlambat, ya tentu ada masa standarnya sama, nggak adil dong. Ya. Walaupun kita di dunia ini mengikuti hukum dunia, saya harap tetap memberikan keadilan bagi semuanya. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tryout serta UTS? Nah, ini let's see ya, karena kita nggak tahu di masa depan. Apakah selama perjalanan ini nanti saya menemukan ada aplikasi lain yang oke? Nah, kita bisa gunakan. Tapi pada dasarnya supaya bisa dipantau oleh kampus dengan langsung, mungkin LMS. Ya, selama LMS itu sudah stabil ya, tidak gangguan, tidak naik turun seperti semester lalu. Izin bertanya, mati listrik, sinyal hilang, tidak bisa menghubungi. Teman-teman punya HP kan ya? Kalau punya HP tentu diisilah paketannya itu. Kalau wifi-nya mati, paketannya setidaknya bisa digunakan untuk menghubungi dosen yang bersangkutan. Bu, di tempat saya mati lampu, bisa minta tolong temannya nyampaikan ke dua pihak ya, selain ke dosennya juga ke temannya, supaya kalau saya mengajar ini apakah saya buka HP? Tentu tidak. Bisa disampaikan ke grup, kita punya grup kelas kan, bisa disampaikan di situ. Cukup WA saja dengan sopan, Bu mohon maaf, di tempat saya tiba-tiba mati lampu. Sekarang saya coba untuk mengikuti kelas lagi menggunakan paket data. Atau saya harus pergi ke rumah bude saya, tetangga sebelah RT. Kali aja di sana lampunya nyala. Ya silahkan Anda usaha, setidaknya ada usaha untuk mengikuti kelas. Oke, apakah tidak ada keringanan bagi yang mahasiswanya kurang, seperti tugas nilai tambahan? Teman-teman, tidak ada, kalau selama mata kuliah ini, saya tidak pernah memberikan
Pernah sih, remedi. Saya pernah memberikan remedi hanya untuk kondisi khusus. Namun biasanya tidak, karena kesibukan saya sendiri kalau harus bikin soal untuk remedi, koreksi, itu kan makan waktu. That's why selama pertemuan kelas, terutama ketika diskusi, teman-teman itu akan selalu dicatat keaktifannya. Jadi bagi Anda yang aktif dan juga memberikan kontribusi yang nyata pada diskusi kelas, kita berikan 1 poin tambahan. Mungkin saya tunjukkan ya. Alright. Oh. Yes, Bu Ima punya yang namanya rekap keaktifan semacam ini. Selain ini berfungsi untuk merekap absensinya teman-teman. Misalnya ini ya, ini gini teman-teman ya. Oke, jadi ini selain merekap absensi, kalau hadir tuh saya centang-centang, ini kelas 3 nih. Oke, kelihatan ya. Kalau kelas 3, ini saya centang. Kemudian kalau aktif, biasanya diberi poin 1. Nah, kemudian kalau aktif lagi dalam hari itu, dikasih poin lagi. Ini saya sudah beri per pertemuan ya. Jadi sudah ada sampai 34. Nah, sampai kolom ke-34. Setiap aktif itu diberikan 1 lidi. Jadi nanti teman-teman kalau kurang, bisa nilai keaktifan ini bisa mengangkat. Tapi usahakan ya, selain aktif juga ketika pengambilan nilai ya, ketika praktik, kemudian tugas, tryout, UAS, semuanya dilakukan, diikuti dan juga maksimal, itu saya rasa oke. Tambahan nilai, kalau tugas tambahan terlalu memberatkan yang koreksi, teman-teman. Jadi usahakan saja dari awal sampai akhir ikuti semuanya, ikuti prosedurnya, aturan mainnya, pasti aman. Referensi buku, loh sudah ya? Apakah ada sanksi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas? Jelas. Terlambat kok dapat nilai standarnya sama ya, yang bener aja. Tadi jelaskan jika ketahuan menyontek saat mengerjakan studi kasus mendapat nilai D. Apakah melakukan perbaikan nilai? Sesuai kesepakatan ya teman-teman ya. Sudah saya ingatkan bahwa tidak boleh curang. Tidak boleh curang. Oke, it's okay Anda nilainya jelek tapi Anda partisipasi aktif. Apakah tega saya memberikan nilai D? Ya, kita kalau manusia aja pikir gitu. Anak ini aktif benar ketika proses ini juga. Namun ketika misalnya ketika UASnya jeblok, ada masalah, kemudian nilainya jeblok, apakah saya tega ngasih nilai D? Ya, pasti ada kebijakan lain. Jadi tolong jangan sampai tidak jujur. Ya, plagiat, nyontek temannya, kemudian kopas internet, wah itu paling saya benci. Kalaupun Anda mendapatkan sumber dari tempat lain, silahkan ditulis dengan bahasa sendiri. Oh, dapat informasi seperti ini, oh gitu, saya tulis dengan bahasa saya sendiri. Itu yang betul. Jadi tolong sejak sekarang usahakan seperti itu. Tidak ada yang namanya copy menyalin dari sumber manapun. Dari modul pun tidak boleh disalin. Apa yang ada dari modul silahkan ditulis dengan bahasa sendiri. Oke? Diingat-ingat. Apakah di luar jam pembelajaran dapat berkonsultasi? Bisa. Presentasi ada jadwal ditentukan. Nah, nanti akan kita informasikan. Sambil jalan mata kuliahnya, sambil saya informasikan kelompoknya. Terutama ketika Zoom meeting nanti saya jelaskan. Tryout menggunakan media apa? Tunggu aja. Pembelajaran ada banyak tugas kelompok. Tugas kelompok, yang jelas presentasi kelompok. Kalau tugas saya rasa selama ini individu. Kalau beberapa kelompok itu gak banyak. Pertanyaan banyak atau enggak kan? Mekanisme kuis, media apa yang sering digunakan? Tunggu saja ya, surprise. Biasanya Edmodo, LMS, kemudian Google Quiz itu. Kemudian saya punya aplikasi semacam Quizzes, Kahoot, kemudian GameKit untuk latihan. Terlambat masuk Zoom karena terkendala sinyal, izin dulu ngobrol, karena sulit. Kalau Zoom, kalau WA kan cepat kan, kalau WA kan makan datanya juga lebih kecil, bisa sampaikan ke temannya. Dan jelas
pamit dulu, bilang, jangan tiba-tiba nggak ada. Hai, kelewatan. Di tengah-tengah, oke, ngomong aja. Untuk media komunikasi full ed modul ya combine lah, blended learning, macam-macam. Nanti kita gunakan aplikasi game semacam GameKit, seru banget itu. Apakah selalu menggunakan bahasa Inggris? Anda kelas internasional kah ini? Enggak kan? Bagaimana untuk mahasiswa yang terlambat karena kendala sinyal? Aduh deh, tadi gitu ya teman-teman ya, karena sinyal. Ini terlambat apa? Kalau terlambat Zoom meeting, ya ngobrol dulu lah, bilang dulu ke anggota kelas yang lain supaya menyampaikan ke saya, bisa izin. Mungkin kalau saya izin ke saya bukanya setelah kelas, karena nggak mungkin ketika kelas saya main HP. Kemudian terlambatnya karena, tapi diusahakan ya teman-teman ya, kalau misalnya kita ada kuis, teman-teman ya usaha disiapkan dengan maksimal sebelumnya. Untuk UAS yang penting, paket datanya disiapkan. Kalau WiFi bermasalah, Anda punya paket data untuk backup. Itulah apa orang itu siap sedia gitu loh, sedia payung sebelum hujan. Tidak ada. Oh, pertanyaan tidak ada, belum ada. Biar bisa meningkatkan kepercayaan diri sendiri, Bu. Percaya diri. Kenapa kok Anda nggak percaya diri? Apakah takut ketemu orang? Kan nggak ketemu orang langsung, ketemunya sama kamera. Kemudian kalau saya ya, dulu sih saya juga rasanya takut kalau bicara dengan orang lain. Namun saya pikirkan lagi, saya dan juga orang-orang di sekitar semua makannya sama. Kita semua starting point-nya sama. Kenapa harus takut? Kenapa harus minder? Gitu sih. Jadi orang lain pun juga dalam posisi yang sama. Anda itu setara dengan yang lain loh. Jadi, kenapa kalau yang lain percaya diri Anda tidak? Nanti kita lanjut ngobrol tentang ini lebih dalam berikutnya ya. Jika mahasiswa tidak reaktif, reaktif itu tidak aktif. Tidak aktif ya tentu di poin yang di sini tadi nggak ada nilai keaktifannya nggak ada. Kemudian biasanya kalau nggak ada pertanyaan itu kita akan lakukan games teman-teman. Jadi saya akan melakukan game semuanya partisipasi. Yang kalah wajib ngomong. Biasanya kalau dipaksa itu jadinya muncul keberanian. Ya akan yang tidak aktif akan kita fasilitasi ya dengan cara diberi kesempatan secara khusus untuk berpendapat. Mungkin ada yang takut, Bu takut. Nah, kita berikan kesempatan, yaitu diberi. Ya, silakan untuk teman mahasiswa nomor absen 22, misalnya seperti itu. Apakah ada kisi-kisi ketika kuis? Ya, iya. Kalau kuis UTS kan sudah diberitahu topiknya apa, bab apa, gitu. Kemudian dari bab itu, Bu, mana yang keluar? Yang bener aja. Kalau udah bab itu ya bab yang ditunjukkan tadi, terutama yang kita bahas, ketika saya membahas seperti ini, ada beberapa yang saya tekankan, itu berarti yang penting. Media, sudah ya. Sinyal hilang langsung out, apakah mempengaruhi nilai atau tidak? Ketika kuis tiba-tiba hilang gitu, ya selama ini kalau udah mengerjakan kuis tentu tersimpan kan? Kalau sudah tersimpan kan bisa muncul nilainya. Ada praktek jelas, anak vokasi, anak poltek nggak mau praktek, ada prakteknya. Apakah kelompok dapat memulai presentasi ketika ibu mempunyai kesibukan mendadak? Presentasinya teman-teman juga akan merekam seperti ini. Jadi nanti kita belajar tidak hanya, kalau presentasi nggak menggunakan Zoom. Oh no. Ketika presentasi silahkan merekam. Nanti akan saya ajari, teman-teman ngedit videonya saya ajari, masukkan YouTube gimana, ngedit di YouTube-nya gimana, diajarin juga. Nanti Anda waktu kelompok 1 presentasi misalnya, teman-teman tinggal nonton YouTube seperti ini. Kemudian di jam yang kita pilih, atau ya di pertemuan khusus, nanti akan diskusi menggunakan Zoom. Presentasi pakai YouTube, diskusi Zoom. Nilai hingga capaian dengan ada tugas tambahan. Sudah saya jawab tadi. Jaringan, oke. Dua-duanya ya, selain dosennya juga komunikator atau teman sekelas. Ketika bahasa Inggris, ketika saya tanya bahasa Inggris gimana? Ya semaksimal mungkin guna jawab yang sesuai.
orang komunikasi bisnis, kalau ditanya dalam bahasa Inggris, jawablah dengan bahasa Inggris. Semaksimal mungkin yang Anda bisa. Intinya kemudian, well, I will continue explain it in Indonesia. Dijelaskan gitu. Jadi udah dijawab, mungkin terbata-bata bahasa Inggrisnya, kemudian setelah selesai dijawab, saya jelaskan kembali dalam bahasa Indonesia. Apa? Gitu. Maksimal. Kalau seperti itu. Pemadaman. Tryout. Oke. Tryout itu kan percobaan untuk UTS sama UAS. Oh, tryout itu semuanya. Untuk semua anggota kelas itu akan mengikuti tryout. Itu seperti sama dengan persiapan. Anda dulu waktu mau ujian, kemarin nggak pakai ujian nasional ya. Kalau mau ujian itu kan ada tryoutnya. Mencoba bagaimana sih ujian yang sebenarnya itu, gitu. Oke. Jika ada tugas terlambat ya, mata kuliah praktek atau teori. Kalau mata kuliah kombis ini di RPS kita teori ya, teori, tapi sejauh-jauhnya teori di Politeknik tentu ada prakteknya. Wajib memiliki ibu yang disarankan, oh Anda wajib mengakses Google Drive, karena materinya, modulnya diambil dari situ. Nanti kalau ujian, Anda belajarnya juga dari Google Drive itu. Kalau butuh lebih detail, silahkan cari Erlangga atau sumber apapun, bebas. Wajib punya? Tidak. Tidak wajib punya bukunya, nggak saya nilai. Tapi wajib mengakses, wajib mengetahui. Absensi via apa? Gabungan ya. Kalau video semacam ini mungkin pakai Google Form. Nanti ada juga absensi dalam bentuk foto. Anda harus foto dengan membawa, misalnya membawa centong nasi. Jadi kayak gitu teman-teman fotonya. Oke. Kemudian absennya, kalau absen berhubungan dengan saya ya, saya punya rekap sendiri yang saya tunjukkan ini tadi. Teman-teman ikuti petunjuk saya. Tapi kalau yang berhubungan dengan kampus, Anda harus mengisi apa yang ada di portal, yang ada di LMS atau ada di Siakat, saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan kampus, jurusan silakan berhubungan dengan pihak tersebut, dengan metodenya. Tapi kalau absen, dengan dosen masing-masing ikuti apa yang saya sampaikan ya. Untuk hari ini nanti pakai Google Form. Silakan ikuti Google Form yang saya berikan di akhir kuliah atau di description box, nanti dilihat. Jika sinyal error, oke, sama ya. Kalau praktek seperti apa? Pakai Instagram. Ya, nanti ya mungkin kita bisa gunakan ya, pakai IGTV itu, pakai Instagram bisa, pakai YouTube bisa. Tenang aja, Anda maunya apa? Bilang. Nanti kasih komentar lagi ya, Bu, saya mau pakai Instagram. Kelewatan. Ice breaking itu seperti apa ya, Bu? Surprise lah. Nanti ice breakingnya surprise. Misalnya ya, ice breaking yang pernah saya lakukan ya, kita akan mencari harta karun. Find your treasure. Jadi Anda akan mencari harta karun. Dalam waktu 1 menit, Anda harus kembali lagi ke depan kamera sambil membawa harta karun. Harta karun yang saya sampaikan. Misalnya saya meminta Anda harus membawa body wash atau sabun yang Anda gunakan untuk menjaga kesehatan. Anda harus lari, cari ke kamar mandi, ke wastafel, sabun Anda untuk menjaga kesehatan seperti apa. Kayak gitu ya, oke. Punishment mempengaruhi nilai. Ice breaking itu kan untuk ice breaking, untuk memecah es. Nah, yang memecah tiba-tiba yang hening, sepi, ngantuk, gak aktif. Nah, kita akan pecah dengan games-games itu. Punishmentnya pasti mendidik. Oke. Kendala jaringan. Di Blitar ya. Pindah ke Malang aja. Ya, sama seperti tadi ya, sampaikan dulu. Tapi setidaknya usaha ya teman-teman ya, di wifi, walaupun di Malang aja kadang wifi juga putus, kadang naik turun.
tapi setidaknya ada usaha, misalnya ada backup datanya menggunakan paket dan seterusnya. Saat akses Edmodo, apakah wajib menggunakan laptop? Terutama ketika ujian. Ketika ujian itu wajib menggunakan laptop. Kalau ada misalnya kuis atau ada tugas, itu wajib laptop. Kalau cuma mengakses informasi aja HP, it's okay. Kalau mengakses informasi yang saya kirimkan setiap pertemuan itu okay. Tapi dijaga ya, karena Anda punya device, HP dan juga laptop, akunnya harus sama. Jangan sampai nanti Anda menggunakan dua akun yang berbeda. Jadi ketika informasi pakai HP lancar-lancar aja, giliran mau login menggunakan laptop bermasalah. Pastikan dua device Anda akunnya sama dan lancar. Untuk berbahasa Inggris ya harus bisa ya teman-teman ya, walaupun terbatas-batas setidaknya Anda berusaha karena bisa karena terbiasa. Oke, ya kita akan belajar itu. Tugas harian, surprise. Ice breaking, apakah ada setiap pertemuan? Ya, sesuai kebutuhan. Apabila ada kendala jaringan, oke sama ya. Rewardnya boleh, jadi misalnya ice breaking, kemudian yang menang-menang tadi akan dapat 1 lidi keaktifan, bisa. Kemudian ya karena kita belajar komunikasi, saya rasa juga belajar berkomunikasi secara formal dan juga bisa juga informal ya. Kok mirip ya ini ya? Apabila ada keperluan tidak bisa, oke. Kuis, kisi-kisi, yes. Selesai ya. Ya, itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan. Saran. Oh, lebih baik menjelaskan cuma materi inti, tidak usah berbelit-belit. Kalau materi intinya saja, Anda baca aja, nggak usah dijelaskan kan. Karena penjelasannya ini ingin membuat Anda lebih paham. Karena kita kalau menggunakan bahasa lisan, bahasa yang informal sehari-hari, tentu akan lebih mudah dipahami. Berikutnya, dengan orang itu melakukan komunikasi lisan akan membuat dua pihak itu semakin dekat. Saya harap saya juga bisa lebih dekat dengan Anda ya teman-teman ya. Kalau hari ini masih searah, saya menyampaikan, nanti Anda memberikan respon. Nanti ketika sudah Zoom meeting, responnya kan bisa langsung ya. Saya harap Anda pun juga sudah familiar dan juga sudah terbiasa. Seperti Anda nonton idolanya, Anda kan merasa dekat dengan idola yang Anda tonton ya, karena sering melihat, sering mendengarkan berbicara. Saya harap kita pun juga seperti itu. Saya nanti mendengarkan Anda dari apa yang Anda tulis, kemudian dari video yang Anda rekam misalnya, sama ketika kita melakukan Zoom meeting. Kalau kita sudah lakukan hal-hal tersebut, tentu hubungan di antara dua orang itu akan lebih dekat. Ya kan? Ya, setuju kan kalau orang bisa akrab karena sering berkomunikasi. Tidak terlalu cepat, iyalah manusia, paham. Maka jika belum, ya karena kalau penjelasan itu sebaiknya di YouTube supaya bisa diulang-ulang. Terlambat, iya bukti ya. Pakai bukti. Siapkan bukti, kalau sudah submit apapun ada buktinya, bener. Itu ya teman-teman ya, siapkan bukti. Tanya jawab, oh pasti tanya jawab. Ya, games. Tenang saja teman-teman, Zoom meeting untuk semester ini itu diberi kampus. Nanti Anda bisa menggunakan Zoom meetingnya untuk keperluan kelas, untuk keperluan ini ya, diskusi dengan kelompok, itu bisa menggunakan Zoom meeting. Karena Zoom meetingnya sudah diberikan kampus, full akses, bisa 24 jam, kemudian bisa bikin breakout room. Jadi misalnya pertemuan kelas kemudian dibagi ke kelompok-kelompok, itu bisa bikin breakout room. Anda bisa nge-host sendiri karena nanti diberi akses hostnya. Ada claim host, ada host key-nya.
nggak tahu caranya. Nanti belajar. Nanti tanya ya, saya ajari. Jangan sering-sering. Oh, sering pakai video conference. Hmm, iya, kalau video conference itu ada kelebihan kelemahannya. Kalau video kan nggak bisa diulang lagi ya teman-teman ya. Kalau Zoom, tadi Bu Ima ngomong apa di Zoom tadi nggak bisa diulang. Tapi kalau penjelasannya di YouTube, Anda bisa ulang-ulang. Kalau diskusi, biasanya saya rekam ya. Kalau diskusi saya rekam, kemudian rekaman diskusi itu saya masukkan ke YouTube. Tapi nggak selalu, karena kadang-kadang saya pun juga harus udah ngajar kelas lain sudah tertumpuk-tumpuk. Dan juga karena Bu Ima pelatihan gini tidak bisa menjelaskan secara live. Iya sih, itulah. Iya, materi diulang. Oke. Oke. Online. Iya. Mengapa? Jangan tegang-tegang. Kenapa? Kenapa tegang? Saran saya ya, cari tempat yang tepat untuk mengikuti kelas. Jadi, ini pernah nih Zoom meeting dengan mahasiswa ikuti kelas di ruang makan. Ibunya lagi ngobrol sama tetangganya keras banget. Ya, kalau kelas yang betul ya, pilih tempat yang nyaman. Anda kalau perlu gunakan earphone atau pakai speaker supaya jelas terdengar gitu ya. Jangan kelas ngikuti kelas tapi di kafe. Kan suaranya be, ini berisik gitu. Dan juga yang nyaman silakan ikuti yang nyaman bagaimana. Di kasur sambil tiduran saya tidak sarankan seperti itu ya. Koreksi kesimpulan. Saya baca dulu ya, saya baca cepat. Saya rasa tadi ada yang menarik. Santai. Kurang santai? A. Letak video penjelasan menghalangi beberapa bagian screenshot. Oke. Video saya menutupi konten gitu ya. Nanti saya tutup ketika berkaitan dengan konten yang ukurannya besar ya. Oke, lanjut gitu aja ya teman-teman ya. Toleransi. Oke. Sip. Untuk respon, hampir jatuh. Ya, respon saya akhiri seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Panjang ya responnya ya. Yes. Kita lanjut ke materi hari ini. Dan sekarang kita masuk ke materi hari ini. Mohon maaf ya yang tadi suaranya agak ada suara groundingnya. Saya lupa waktu merekam, charger laptopnya belum saya matikan. Oke, ketika merekam tuh seharusnya charger kemudian apapun yang terhubung tuh sebaiknya dilepas supaya suara groundingnya, suara yang bunyi gitu, tidak terlalu keras. Ya, semoga yang sekarang suaranya lebih jelas terdengar ya. Oke, kita lanjut ke definisi dan pentingnya komunikasi. Ada yang tertutup konten ya, yang nomor 3, nanti saya jelaskan. Jadi mengapa komunikasi itu penting? Ya teman-teman tentu mengetahui ya bahwa kita itu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Sehingga kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Dan selain itu, ketika kita berkomunikasi akan menambah produktivitas, kemudian kita bisa mengantisipasi masalah. Di bagian itu adalah masalah. Nah, kalau Anda buka di Google Drive, di
bab 1 ya, bagian pendahuluan, Anda akan melihat halaman pertama. Jadi ketika seseorang berkomunikasi, maka juga bisa membantu untuk mengatasi masalah, kemudian membuat keputusan, berkoordinasi, mengembangkan hubungan antara individu dengan individu yang lain, dan juga dituliskan di sini bahwa juga bisa mempromosikan produk. Nah, ini kalau Anda berbicara dengan orang yang background-nya bukan seperti kita ya, bukan bisnis, akuntansi, manajemen, seperti itu. Mereka mungkin mengatakan, oh komunikasi bisnis, wah kamu pintar jualan barang ya. Jadi itu pendapat orang yang tidak memahami. Orang kalau nggak paham tuh biasanya kan komentar seenaknya gitu kan. Nah teman-teman, komunikasi bisnis tidak hanya itu. Di mata kuliah ini kita mempelajari selain teori, kemudian kita mempelajari bagaimana sih hubungan individu, bagaimana proses kita mengelola informasi, mengelola apa yang kita dapatkan dari luar, kita proses dalam diri kita, dan juga bagaimana mempersiapkan untuk berbicara. Nah, kalau itu kan berarti hubungannya juga berkaitan dengan kepribadian, psikologi, nah ada bagian seperti itu juga. Jadi selain teori, kemudian komunikasi intrapersonal dalam diri, interpersonal, etika, etiket, kemudian kita juga punya menulis, teknik menulis. Seperti yang teman-teman bisa lihat di Google Drive itu, bab-bab yang kita pelajari. Jadi kita mempelajari banyak sekali, tidak hanya menjual barang. Mungkin menjual barang ada sedikit di bagian pesan persuasif ketika membujuk pihak lain untuk melakukan kehendak kita. Seperti Anda ingin mempromosikan produk, itu masuknya pesan persuasif. Tapi tidak hanya selama 1 semester ini tidak fokus pada jual barang ya. Banyak sekali yang kita pelajari. Silahkan dibaca lebih awal pada Google Drive itu, topik-topik apa yang akan kita cover selama 1 semester ini. Ya, jadi ini kurang lebih ya teman-teman pentingnya komunikasi. Komunikasi itu sendiri artinya adalah pertukaran informasi antar individu melalui sebuah sistem. Bisa berupa simbol, sinyal, maupun perilaku. Teman-teman kalau saya bilang gini apa artinya? Pose foto, Bu. Ya juga ya, orang pose foto seperti ini. Tapi kalau gini, nah, ada pesan yang saya sampaikan. Bu Ima, kalau ujiannya jangan susah-susah ya. Nah, apa artinya? Seperti itu. Kemudian ada lagi sinyal, sinyal dan juga perilaku. Perilaku. Tiba-tiba begini ya, saya contohkan. Ketika mengajar atau ketika diskusi tiba-tiba itu apa artinya teman-teman ya? Nah, saya tidak secara langsung menunjukkan bahwa oh iya teman-teman kelas 1A enggak ya, tapi ketika sedang berbicara kita bisa menangkap perilaku seorang itu kok kesannya tidak santai, ada yang ditakutkan, toleh kanan, toleh kiri, tangannya gemetaran ya kayak gini. Nah, apa artinya? Nah, itu juga hal sinyal juga yang kita tangkap ketika melakukan komunikasi. Dan poin berikutnya pada setidaknya dua pihak. Walaupun sekarang ini saya berbicara sendiri dengan laptop saya, tapi pada saat yang berbeda, pada saat ini, ya, sekarang ini teman-teman menonton, nah terjadi ada dua pihak ya, ada sendernya, saya sebagai pengirim pesan, dan juga Anda receiver pesan itu. Nah, ada model Shannon and Weaver, ini yang saya bilang tadi ya, sender atau encoder, jadi kodenya sender pengirim pesan. Nah, ini ceritanya saya lagi mengirim pesan nih, mengirim pesan ke anak ciu gitu. Nah, saya sebagai sender atau disebut juga encoder ya, mengirimkan yang namanya message. Kelihatan ya di sini ya, ada panah, message verbal atau non-verbal. Kemudian diterima oleh receivernya, receiver atau decoder, Anda pendengar di rumah gitu ya. Baik sender dan juga receiver wajib memiliki 3 hal, yaitu communication skill, attitude and experience, serta mental abilities. Nah, kemudian setelah dikirim,
Kemudian diartikan oleh receiver tadi, sinyal-sinyal tadi diartikan. Misalnya saya sedang mengirim suatu simbol ke Anda ya, suatu sinyal. Oke, itu tadi yang sering dicontohkan mahasiswa ya. Betul seperti itu ya. Nah, sinyal ini tadi apa? Apa Bu jarinya, jempolnya sama telunjuknya ini apa? Oke. Ternyata Anda memahami, oh zaman sekarang ini itu artinya simbol heart ya. Memberikan perhatian pada orang lain. Nah, itu dipahami. Pesan baik verbal dan non verbal, verbal tadi dipahami oleh receivernya. Nah, kemudian receiver ketika sudah paham, mereka akan mengirimkan umpan balik. Nah, umpan baliknya bisa berupa verbal dan juga non-verbal. Contoh feedback yang akan Anda berikan nanti, ketika di absensi, saya meminta Anda memberikan feedback tulis. Bu, sekarang saya paham tentang ini. Kemudian mungkin ada soal yang lain. Bu, jika seperti ini, apakah termasuk communication skill? Nah, ada juga yang komentar, Bu, saya senang hari ini karena mata kuliahnya nampaknya menyenangkan dan mudah. Ya, feedback apapun itu nanti akan Anda kirimkan melalui tulisan ya, verbal melalui tulisan pada absensi nanti. Ada juga yang ketika nonton ini sambil senyum-senyum gitu ya. Ya Bu, gini balik Bu. Kayak gitu, itu adalah feedback juga ya. Oke, dan kita lanjut ke komponen komunikasi. Nah, tertutup, tertutup ya teman-teman ya. Teman-teman, komponen komunikasi. Yes. Ini, jadi yang pertama tadi di gambar tadi ada yang namanya sender receiver. Nah, di sini ya, ada namanya sender bagian kiri, receiver sebelah kanan. Siapakah mereka? Sender pengirim, receiver menerima. Kalau sender itu, saya punya ide di otak saya, kemudian saya terjemahkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk gerakan. Menerjemahkan ide yang ada di otak menjadi sebuah pesan. Oke, paham ya? Nah, kalau receiver, Anda di rumah, Anda menerima pesan saya tadi berupa lisan ya, kata-kata, berupa gerakan. Jadi Anda menerjemahkan pesan, dari pesan diterima, kemudian menjadi sebuah ide yang masuk ke otak. Nah, begitu ya, beda ya. Berikutnya adalah message, yaitu pesan itu sendiri ya. Nah, pesan yang disampaikan baik secara verbal dan juga non-verbal. Baik lisan maupun tertulis maupun mungkin gerakan-gerakan juga berupa message ya. Nah, berupa kalau kita bicara dengan gerak-gerakan berarti kita berbicara dengan panca indera. Nah, panca indera itu adalah channel. Ya, berkaitan dengan channel maksud saya. Saluran yang digunakan yaitu 5 panca indera maupun saluran dalam organisasi secara formal maupun informal. Nah, ketika kita berbicara semacam ini, channel kita apa ya? Ya, media elektronik mungkin, YouTube, karena Anda mendengarkannya menggunakan channel tersebut. Kemudian saluran lain, kalau misalnya kita tiba-tiba bertemu di kampus, Bu Ima, nah channelnya berarti apa ya? Komunikasi lisan langsung, berarti komunikasi langsung mungkin channelnya. Kemudian ada yang izin, karena Ibu, saya mau menikah minggu depan sehingga tidak masuk kelas, menggunakan WA, berarti channelnya adalah ya media elektronik tadi. Ada yang menggunakan telepon, ada yang menggunakan burung merpati mungkin, channel itu tadi ya teman-teman ya. Kemudian kalau verbal seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan panca indera yang lain? Nah, jadi channel bisa menggunakan panca indera yang lain, misalnya sentuhan. Ya, Anda ketika disentuh, ketika dipuk-puk, dilus-lus gitu, Anda juga menerima sebuah informasi bahwa Anda disayang, diperhatikan. Nah, itu juga merupakan channel ya. Kemudian ada konteks. Nah, kalau di sini tidak terlihat dengan jelas. Yang nomor 3, nah, itu ada sender, receiver, ada 2 ya. Sudah ada 2. Kemudian ada message, ada channel. Kemudian ada yang berikutnya ya. Yang kelima adalah konteks, yaitu situasi antara sender dan receiver. Konteks, kita bisa artikan begini. Saya dosen, teman-teman mahasiswa. Konteksnya adalah konteks perkuliahan, hubungan formal antara dosen dan mahasiswa. Namun ketika
sudah berbeda konteks, misalnya Anda lulus, kemudian bekerja di Politeknik Negeri Malang juga. Nah, berarti konteksnya menjadi tidak antara guru dan murid, tapi sudah menjadi rekan kerja. Kalau Anda bertemu sama temannya, antara rekan sebaya, begitu. Jadi konteksnya berbeda ya, antara satu orang dengan orang lain. Kemudian yang keenam, ada yang namanya feedback ya, umpan balik. Kemudian yang ketujuh, ada yang namanya noise source, sumber yang mengganggu penyampaian. Di video rekaman awal tadi, Anda mendengar suara saya campur suara azan dari musola. Ya kan? Dengar suara kan? Nah, mungkin ketika komunikasi juga ada noise source seperti itu. Ketika saya mengajar ini, ternyata pada saat ini Anda mendengarkan adik Anda di sebelah nangis-nangis. Nah, noise source-nya adik Anda ini, bagaimana mengatasi hambatannya? Nah, Anda cari tahu nanti. Seperti yang sudah ada di figur model Shannon Weaver tadi, ada yang harus diperhatikan. Ini subtitlenya belum saya isi ya teman-teman yang sebelah tengah ini ya. Oke, yang pertama adalah communication skill. Jadi yang harus diperhatikan adalah communication skill. Bu, 3MB, 3M1B itu apa ya? 3M bukan memakai masker, mencuci tangan, itu bukan ya, teman-teman. Communication skill di sini adalah M. Pertama adalah mendengarkan. Kemudian berikutnya adalah membaca. Sambil mengingat-ingat nih urutannya. Mendengarkan, membaca, kemudian menulis dan berbicara. Ya, jadi begitu ya. Mendengarkan, kemudian membaca, berikutnya menulis dan juga berbicara. Itu adalah communication skill. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah attitude dan juga experience. Apakah itu terdiri dari 3 hal ya, attitude and experience. Antara lain yang pertama adalah sopan. Kemudian yang kedua adalah menghormati, memperhatikan. Yang ketiga adalah pengetahuan, wawasan. Ya, teman-teman bisa akses juga di Google Drive-nya. Sopan, jelas. Menghormati, memperhatikan, saya rasa jelas ya. Pengetahuan dan wawasan. Oke, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita perlu perhatikan juga orang yang sedang kita ajak berbicara. Bagaimana tingkat pengetahuan dan wawasan orang tersebut. Saat ini saya ingin berbicara tentang harga saham. Harga saham saat ini proses kalau dibuat grafik bentuknya naik dan juga kalau melihat candle. Nah, candle, apa itu candle? Melihat candlenya ini semuanya gemuk-gemuk. Nah, saya mengatakan seperti itu teman-teman mungkin ada sebagian yang paham, ada sebagian yang tidak. Coba yang sekarang paham angkat tangan. Oh, oke. Nah, yang tidak paham angkat tangan. Oh, banyak yang nggak paham. Oke, teman-teman karena banyak yang nggak paham ini, berarti menyadari ya apa itu tadi pengetahuan dan wawasan. Tidak semua dari kita mengetahui atau memiliki wawasan tentang saham. Bagaimana technical saham. Nah, jadi ada candle. Kok ada lilin-lilin segala apa itu, Bu? Nah, seperti itu. Nah, ketika teman-teman bertemu dengan kepegang ya mic-nya ya, berisik ya. Oke. Nah, ketika Anda berbicara dengan orang yang bukan bisnis, bukan accounting, Anda tidak bisa berkata neraca, balance sheet. Mungkin mereka tidak akan paham. Mereka ketika kita bilang neraca, mereka akan pikir timbangan itu, timbangannya bakul Lombok. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita harus berikan penjelasan lebih ketika Anda menggunakan istilah-istilah tertentu terkait dengan attitude and experience ya. Kemudian ketika Anda bicara dengan orang umum, ketika bicara di kelas jangan pakai bahasa Korea. Saya nggak ngerti, nggak semua teman-teman di kelas ini penggemar Korea. Anda ngomongin drama gitu. Sebagai contoh, ini saya adalah tim Ji Pyong dan apa teman-teman, saya nggak paham, saya nggak nonton drama gitu teman-teman. Jadi tolong diperhatikan ketika berbicara dengan orang lain, jangan posisikan orang lain tuh sama seperti Anda semua. Ada yang nggak paham juga. Jadi ketika Anda menggunakan istilah khusus, tolong diberikan penjelasan. Poin ketiga adalah mental abilities, yaitu kepribadian. Pertama adalah kepribadian dan juga kedua adalah kesiapan mental dan juga emosi. Ketika berbicara,
tentu kita harus sesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Ada orang yang sangat introvert gitu, orang yang sangat melankoli tipenya. Kemudian harus diminta menjadi MC yang heboh, yang hore gitu. Ya tentu menjadi tekanan batin. Tidak bisa. Silahkan disesuaikan penyampaian materi sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ya, Bu Ima orangnya sanguin. That's why kalau mengajar itu selalu high tension, yang heboh, yang sana gerak sini gerakan. Nanti kalau ketemu dosen lain ada yang tipenya berbeda. Jadi jangan kaget. Orang punya tipe masing-masing. Anda tipenya apa? Nanti akan kita tes sama-sama ya, terutama di bab komunikasi interpersonal ya. Kita akan tes kepribadian kita. Oke. Kemudian kesiapan mental dan juga emosi. Ketika presentasi, ketika bertemu dengan seseorang, jaga emosinya supaya berbahagia. Ketika Anda ada masalah, untuk menarik pipinya senyum gini aja sulit, betul ya? Ada kalanya kita nggak bisa senyum ya. Nah, that's why ketika Anda harus menghadapi orang, ketika harus diskusi, presentasi, silahkan siapkan emosi masing-masing. Bagaimana caranya? Kalau saya suka nyetel musik-musik yang heboh-heboh, yang nada-nadanya menyenangkan, karena juga membawa suasana hati. Dari melek, doa, kemudian langsung nyetel lagu-lagu yang saya suka, gitu biasanya kebawa moodnya seharian. Tapi kalau sejak pagi sudah gloomy gitu, nggak mood seharian. Ya, coba rekomendasi lagu yang enak sekarang. Oh, kalau lagu yang enak sekarang apa ya? Saya lagi suka My Treasure, Korea-Koreaan, K-pop. Nah, ada satu grup, lagunya My Treasure. Bukan lagunya sih, coba baca liriknya. Nah, liriknya tuh menyenangkan sekali. Kalau intinya gini, kalau pakai cara ini nggak bisa, ya pakai cara lain. Kalau sekarang gagal, ya nggak apa-apa, kita bangkit, coba lagi. Kalau sekarang kondisinya nggak enak kayak gini, ya it's okay. Gimana lagi? Kita bagaimana caranya mengcover itu. Semangat ya. Coba rekomendasi lagu yang menarik ya. Mungkin di pertemuan berikutnya saya tanyakan. Nanti absensi bukan komentar lagi, tapi rekomendasi lagu-lagu menarik. Rekomendasi playlist gitu ya. Yang keempat ini adalah poin berikutnya, yaitu hambatan. Kita harus atasi hambatan-hambatan ini ya. Tentu ada banyak hambatan dalam berkomunikasi. Contoh, pesan yang disampaikan kurang baik. Kalau negatif ya, ada pesan negatif yang kita sampaikan tuh biasanya misunderstanding-nya itu lebih banyak. Kemudian ada perbedaan level antara orang tua, orang muda. Kita ngomong semacam ini tuh santai gitu ya teman-teman ya. Tapi ada yang menganggap gak sopan, ini seperti saya tidak dihargai nih. Nah, karena ada orang yang generasinya mungkin beda jauh dengan kita, merasa tidak nyaman sehingga tidak bisa mendapatkan informasi. Mungkin ya, ketika saya mengajar ini, Bu Ima mengajar ini, tapi yang saya ajar adalah orang-orang yang lebih senior, yang usianya jauh lebih tua dibanding saya. Ketika saya gunakan video ini, mungkin informasi yang saya berikan tidak sampai dengan maksimal. Karena dianggap ini dosennya kecil, anak kecil kok ngajarin. Seperti itu. Mungkin ya teman-teman ya, ketika Anda mengirimkan informasi, ketika Anda presentasi, tapi audiens Anda yang lebih tua, nah caranya harus berbeda. Pertama, mohon izin dulu. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit tentang materi ini. Jadi monggo, gunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Monggo Bu bisa disimak, pakai kalau menunjuk pakai jempol seperti ini, seperti itu. Namun ketika saya menggunakan cara ini, cara formal ini mengajar ke kelas, saya takut semuanya pada tidur. That's why itu ya, saya gunakan bahasa yang lebih santai ketika mengajar di kelas. Perbedaan level yang merupakan hambatan. Berikutnya adalah perbedaan persepsi latar belakang pendidikan. Oh, seperti tadi ya. Anda ngomong sama anak-anak teknik, Anda bicara tentang annual report, laporan tahunan. Apa ya laporan tahunan itu ya? Nah, persepsi. Perbedaan persepsi, iya ya.
kurangnya perhatian ya. Ketika tidak memperhatikan, tentu kita tidak mendapatkan informasi secara maksimal. Terlalu cepat kah teman-teman? Kalau terlalu cepat, saya slow down dulu. Berikutnya, kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan pada hal-hal yang umum, pengetahuan umum. Misalnya saya berbicara tentang saat ini di ibu kota Amerika Serikat sedang panas, situasi sedang panas. Ya, ketika itu saya katakan, kemudian ada pilihan, itu tadi informasi yang saya berikan. Kemudian ada pertanyaan, di kota manakah yang sedang panas? Pilihan A, New York. Pilihan B, ada Kanada. Pilihan C, Canberra. Pilihan D, baru Washington DC. Jadi mana jawaban yang betul ya teman-teman ya? Harus pengetahuan umumnya juga jelas ya. Ibu kota Amerika Serikat apa ya? Masa ibu kota Amerika Serikat Canberra? Udah beda benua. Oke, semoga teman-teman paham ya apa yang saya maksud ya. Kemudian 6, tidak mengatur keseimbangan emosi. Oke, ketika saya ngomong dengan emosi semacam ini, kemudian ketika brak saya sambil banting-banting. Wah, saya rasa audiens, teman-teman ini juga terasa tidak enak ya, dan tidak bisa menangkap informasi, tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan dengan maksimal. Betul begitu? Ya. Nah, itu tadi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi. Berikutnya adalah cara untuk mengurangi hambatan. Kita bisa gunakan feedback. Kemudian kita feedback, misalnya teman-teman ada yang tidak paham, bisa bertanya. Ya, kalau Anda sedang presentasi di depan kelas gitu misalnya, sedang rapat, bagaimana? Ada pertanyaan? Seperti itu. Kalau lagi online semacam ini, kemudian feedbacknya bisa menggunakan tulisan. Misalnya videonya Premiere gitu ya. Videonya live. Kemudian kolom live chat-nya kan aktif, kemudian kita bisa komunikasi pakai live chat. Nah, feedback-nya menggunakan live chat. Untuk mengurangi hambatan berikutnya, kita bisa gunakan komunikasi tatap muka. Karena ketika berhadapan langsung, itu kita bisa menangkap seluruh informasi. Ada sinyal-sinyal, gerakan-gerakan, gestur yang bisa memperjelas suatu pesan. Katakanlah ada satu mahasiswa namanya Agrenata Regina Maharani. Oke, Rani. Rani ini anaknya pinter, sopan, kayaknya nilainya baik. Nah, itu tadi pesannya. Kemudian itu tadi skenario A ya. Skenario B gini. Rani itu anaknya sopan. Baik. Oke. Saya mau ngakak sendiri ya. Saya mau ngakak sendiri waktu bicara ini. Rani itu anaknya sopan, baik, kayaknya nilainya baik deh nanti. Nah, ada nada yang berbeda, ekspresi wajah yang berbeda. Nah, ada kesan sinis di situ. Nah, teman-teman, ketika tatap muka kita bisa tangkap seluruh informasi secara lengkap. Berikutnya, contoh berikutnya ya, di WA, Anda sedang WA. Ya, tulisannya ya, selamat ya, saya turut berbahagia. Oke. Pesannya di WA seperti itu, sudah dikirimkan. Kemudian ketika Anda mengirimkan tadi, ketika mengetik selamat ya, saya turut berbahagia, kemudian taruh HP-nya, kemudian nangis. Nah, misalnya mantan Anda punya pasangan baru, kemudian Anda mengucapkan selamat ya, saya turut berbahagia. Padahal dalam hati sebenarnya sedih gitu. Nah, ketika tatap muka, kita bisa melihat semuanya kan, gitu. Jadi kita bisa mengurangi hambatan, kesalahan informasi dengan menggunakan tatap muka. Cara terakhir adalah menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Of course. Berikutnya, mitos dan realita dalam komunikasi. Saya pikir saya bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Teman-teman baca dulu PPT-nya ini, ada di Google Drive. Bisa dibaca dulu.
bisa baca dulu apa ya ini RPS, KK, dan juga gambar-gambar modulnya. Nah, karena ini banyak contohnya, komunikasi antar budaya, coba cari contoh-contoh komunikasi antar budaya yang lain. Kita di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan 21, minggu kedua, pertemuan 23. Minggu kedua, pertemuan ketiga, kita akan lanjut. Cek Edmodo LMS-nya, Google Drive, dan absensi. Hari ini, coba cek di description box, di situ ada link absensi hari ini. Tolong isikan namanya. Supaya tidak double input ya. Jadi teman-teman ketika memasukkan absensi, Anda sendiri harus login akun Google-nya ya. Jadi cuma satu akun hanya bisa satu kali absen ya. Kemudian setelah Anda submit, Anda kalau tiba-tiba ada tambahan bisa diedit lagi itu. Formnya bisa diedit lagi. Kemudian minta tolong, saya tunjukkan aja. Saya tunjukkan aja forms-nya. Nah, ini email, jadi Anda butuh emailnya, harus login ya. Nama lengkap sesuai absensi, nggak usah pakai nomor absen ya, nama lengkap saja sesuai absensi. Pilih kelasnya, dan juga pertanyaan terkait materi hari ini. Bentuknya paragraf saja ya, paragraf panjang boleh. Tidak perlu bentuk poin-poin, langsung tulis dalam bentuk paragraf, akhiri tanda tanya atau titik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau mau ditulis 1 titik, apa pertanyaannya, 2 pertanyaannya apa, oke. Nggak boleh yang dilarang menggunakan tanda baca koma apapun, semikolon atau strip. Nah, karena di Excel nanti Excel saya berantakan, tidak sulit untuk mengaturnya. Jadi kemudian kalau ada pertanyaan komentar, tidak perlu bentuk poin ya, bentuk paragraf. Tanda baca yang boleh hanya titik. Nggak perlu pakai koma semikolon. Bu, nanti SPOK-nya nggak jelas, nggak apa-apa. Saya bisa baca maksud Anda. Gitu, supaya responnya terbaca dengan jelas di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Apalagi? Edmodo, LMS ya. Google Drive, oke, Google Drive. Jadi di sini Google Drive-nya 2021 komunikasi bisnis. Nah, yang Anda cuma bisa akses ini ya, teman-teman ya. Bab 1 penjualan ini dokumen saya semester lalu. Anda nggak bisa akses, nggak boleh akses. Nah, yang bisa ini bab 1 pendahuluan, ini ada foto-fotonya. Kalau ada yang nggak jelas, segera bilang, Bu, halaman sekian mohon difoto ulang. Oke, nanti saya fotokan ulang gitu ya. Nah, ini bab-bab yang akan kita pelajari. Sampai UTS nanti kita akan belajar sampai bab 4. Nah, coba dilihat di RPS lagi, saya lupa. Nah, kita belajar wawancara kerja. Ada dokumen juga ya, dokumen di sini ada KK, Kombis. Nah, ini bukan. Ya, kode etik mahasiswa, tahu nggak ada kode etik mahasiswa? Saya rename dulu. Ya, rapi. Ada KK dan juga RPS. Nah, di dokumen, folder dokumen ada itu. Kemudian ini nanti ada PPT, tapi entah ya, nanti ya. Belum ada isinya. Anda belum bisa akses juga. Ada daftar nama Anda. Jadi teman-teman, kalau saya minta ada perwakilan kelas gitu ya, merekap kehadiran. Misalnya ya, saya buka. Merekap, ayo mahasiswa ini harus merekap kehadiran ya. Anda silahkan di-download aja ini, kemudian di bagian kelas Anda dikasih, kalau hadir dikasih centang, misalnya kayak gitu. Centang, misalnya ya. Kemudian kalau rekap keaktifan, Anda bisa bentuk kayak gini, teman-teman. Misalnya ya. Saya tunjukkan Excel aja ya, coba ya. Daftar nama. Contoh nih, misalnya nih, karena lagi ngomongin keaktifan. Kalau absensi mudah ya, kalau absensi kan hanya membuat
memberikan lambang. Tapi beneran kalau yang ada yang saya minta untuk merekap ya yang betul. Jangan Nah, misalnya keaktifan semacam ini, pertemuan, misalnya 1.1.2, minggu 1 pertemuan kedua, atau misalnya minggu kedua pertemuan ketiga. Nah, ini misalnya si mahasiswa pertama Agrenata ini tadi waktu saya tanya, dia menjawab, komunikasi itu apa? Dia menjawab, kasih aja angka 1. Misalnya Atika nih ya, Atika bagian merekap. Atika merekap, kemudian Agrenata tadi ngomong, menjawab pertanyaan 1. Kemudian berikutnya Aulia juga ngomong, kasih 1. Nah, ini kan udah pertemuan 2-3, udah jelas kan? Nah, satu Excel, nanti kalau pertemuan lain, bikin sheet lain gitu aja. Kemudian ketika saya adakan ice breaking, dia menang. Kemudian kesepakatan kita yang menang ice breaking dapat poin. Oke, saya kasih 1. Atika yang bagian bertugas ngasih poin gini aja. Jadi nggak usah dipakai nulis lidi gambar i pakai i gitu, nggak usah. Jadi 1 gini aja. Kemudian berikutnya ada lagi ketika ada diskusi saya meminta untuk mempraktekkan. Ternyata Agrenata ini tadi aktif lagi, kasih lagi 1. Nah, kemudian di akhir kuliah, ya di akhir kuliah tinggal dijumlahkan saja. Sum berapa kayak gini. Jadi di sini adalah total keaktifan. Nah, 2.3, pertemuan 2.3. Gitu aja. Jadi 1 kali pertemuan punya 1 sheet. Nanti berikutnya punya sheet lagi gitu. Nah, saya harap nanti kalau ada yang bertugas bikin kayak gini ya. Ini kelas lain dihapus aja. Kalau nggak berhubungan, kelas lain dihapus, kemudian punya sheet-sheet ini. Misalnya ini keaktifan 2.3 ya. Minggu kedua, pertemuan ketiga. Kemudian ada lagi sheet yang lain untuk 2.4. Dokumennya itu nanti kita jadikan, kita gilir ya. Nah, ini nanti dokumennya tadi yang ini kita gilir. Jadi nanti yang bertugas siapa setelah dokumennya Atika tugas misalnya. Atika hari ini tugas. Berikutnya ternyata minggu depan yang tugas Aulia, berikan ke Aulia gitu. Nah, ada kerjasamanya kan. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama. Nanti kalau kerja juga semacam ini. Oke. Absensi kayak gitu ya. Balik lagi ke sini daftar nama. Ini saya potongkan screenshot jadwal saya ya teman-teman ya. Kalau pengen tahu Bu Ima, Bu, tanggal sekian waktunya kelas kita ternyata banyak yang nggak bisa karena ada pertemuan HMA. Ini sering nih. Ada yang bikin pertemuan, ada bikin acara pada jam kelas. Bolehkah Bu dimajukan atau diundur? Lihat jadwal saya ya. Kalau saya mengajar jam lain tentu tidak bisa. Gitu, saya beritahu jadwal saya. Selain mengajar di sini, saya punya kegiatan lain yaitu editor jurnal ya. Dan kadang-kadang ada acara lain. Jadi walaupun di jadwal nampaknya ada, tidak ada kosong gitu, mungkin saya ada kegiatan lain. Tapi setidaknya Anda punya acuan jadwal itu ya. Petunjuk kelas, join Edmodo. Oke, petunjuk Edmodo saya rasa kemarin sudah saya ceritakan belum? Jadi nggak usah parent ya, yang masih pakai ada parent-parentnya itu tolong bilang saya, Bu, saya mau daftar mengulang mendaftar Edmodo. Mohon dihapus dulu yang sekarang sudah ada. Ada petunjuknya, silakan diakses. Kemudian Edmodo Anda ya, kelas 1E, 1F. Seperti ini, saya lihat dulu. Masih saya buka ya. Ya, masih saya buka membersnya. Ada 28, masih ada parent 1 nih. Saya hapus ya. Dinda, ulangi lagi. Oke, namanya teman-teman gimana kalau gini ya? Namanya tuh nomor absen, kemudian underscore nama. Oke, sepakat ya semuanya ya.
Nah, nomor absen kayak gini. Nomor absen misalnya nomor 11 underscore, kemudian nama lengkap. Gini. Wes gak pakai D3 akuntansi karena sudah jelas kelasnya, udah satu kelompok gitu. Gini, tolong diubah ya. Apakah Anda pakai Edmodo di mata kuliah lain? Jika mata kuliah lain mewajibkan untuk pakai format D3 akuntansi, ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau Edmodo ini kan Anda satu akun punya beberapa kelas gitu kan. Saya harap semuanya seragam gitu ya. Soalnya ini ada yang D3, kemudian spasi AKT, ada yang D3 akuntansi. Nggak seragam. Coba didiskusikan, minta tolong komunikatornya yang memimpin. Formatnya wajib sama. Jadi mau pakai, misalnya dosen lain minta harus ada D3, kemudian underscore AKT, underscore nomor absen, underscore nama. Boleh, asalkan semua sama, tolong diubah. Cara mengubah nama yang sudah ada tinggal di bagian profil ya. Di bagian profil kemudian setting kalau nggak salah teman-teman ya. Ada bagian setting di situ. Oh, setting. Setting. Udah di sini. Oke. Title nggak usah diisi, first name. Nah, first name itu kalau tadi silahkan dibuat gini aja. Semuanya jadikan satu di first name, kemudian nama belakang Anda taruh di situ. Jadi kalau namanya, misalnya tadi yang namanya panjang tadi siapa ya? Agrenata Regina Maharani. Jadi yang masuk di last name itu Maharani gitu aja. Kemudian misalnya namanya panjang, Muhammad Renaldi Octavian. Muhammad Renaldi, nah jadi D3 underscore AKT underscore absen, kemudian underscore Muhammad spasi Renaldi, masukkan first name, last name-nya Octavian, gitu aja ya teman-teman ya. Oke, untuk Edmodo sudah. Kemudian saya punya rekap tautan pertemuan ini, teman-teman silahkan buat rekap masing-masing ya, karena saya rasa saya tidak akan update terus secara berkala ya, karena ini data saya. Teman-teman bisa membuat hal yang serupa untuk data Anda sendiri. Jadi nanti kalau misalnya butuh lagi untuk mengakses link pertemuan ini, Anda bisa langsung copy linknya. Anda juga bisa akses di YouTube saya ya. Di YouTube saya itu ada playlist. Playlist itu video-video saya tahun lalu, itu juga ada di situ. Kalau butuh. Oke, Edmodo sudah. Ya, saya rasa itu aja untuk hari ini ya. Teman-teman jangan lupa absensinya saya tunggu segera. That's all for today. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tolong dipersiapkan materinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga kalau bisa akan adakan diskusi di minggu depan. Oke, see you later. Bye-bye.